Kayla ingin jadi anak laki-laki, bisa bebas bermain bola, memanjat pohon, dan lainnya. Kenapa Kayla banyak keterbatasannya? Sayang, setiap orang itu punya identitas yang diberikan berdasarkan kedaulatan Tuhan. Dan nenek kira anak laki-laki juga banyak kesulitan. Identitas kita tidak bisa diperoleh dengan kuasa tangan sendiri, Jadi bagaimana? hanya di dalam Kristus. Kita diberikan identitas sejati sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Kita ini keren loh, bukan saja anak pejabat, tapi lebih-lebih lagi, yaitu anak Allah. Apa yang harus kita pelajari sebagai anaknya? Perhatikan penjelasan hambanya yang menjelaskan tentang Nenek yang jawab ya, tentang iman. yuk teman-teman. Awas nasinya. Jangan didudukin. Gak usah. Udah. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersaat teduh pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang memeliharakan kami melalui firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau terus peliharakan kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari kami menghirup nafas kami, tiap-tiap hari kami memakan makanan kami, tiap-tiap hari kami menerima perlakuan-perlakuan yang baik dari orang-orang di sekitar kami. Ini semua adalah pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu yang paling utama Engkau berikan kepada kami dan kepada gereja-Mu dari masa-masa yang lampau sampai saat ini melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini biarlah Engkau sekali lagi karuniakan kepada kami firman-Mu. Terima kasih, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita mengingat kemarin bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan bukan oleh mujizat, tetapi oleh pendengaran akan firman Tuhan sehingga muncul iman. Nah, ketika iman itu bertumbuh, maka orang-orang itu dipertumbuhkan di dalam gereja, di dalam kumpulan umat Tuhan. Nah, di dalam kumpulan umat Tuhan ada orang yang lebih dewasa iman, ada orang-orang yang lebih kekanak-kanaan imannya. Biasanya orang yang baru pertama kali jadi percaya Tuhan Yesus, masih mengenal Tuhan sangat sedikit, masih belum mengenal firman Tuhan, belum mengenal cerita-cerita firman Tuhan yang banyak seperti kalian, maka imannya itu belum banyak bertumbuh, belum paham ini, belum mengerti itu. Karena itu orang-orang seperti ini biasanya membuat banyak kesalahan. Nah, biasanya adik-adik sekalian, ketika kita itu melihat ada orang-orang yang bersalah kepada kita itu cepat sekali untuk marah. Aduh, orang ini kok nggak ngerti-ngerti ya, bikin kesalahan di sini, bikin kesalahan di sana. Sangat menyusahkan buat saya. Nah, kita kalau dalam gereja, kamu lihat itu ada teman-temanmu yang sangat nakal. Atau jangan-jangan kamu yang paling nakal. Begitu ya. Itu menjengkelkan luar biasa. Aduh, bikin kepala itu pusing. Maka kita biasanya itu sangat-sangat kepingin untuk, aduh, sudah. Biasanya dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kamu nakal terus sama saya akan balas kamu. Saya akan laporkan kamu kepada guru supaya guru menghukum kamu. Supaya kamu dikenakan hal-hal yang sangat tidak enak. Supaya kamu itu dikenakan sanksi-sanksi yang begitu berat. Supaya hidupmu susah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kadang-kadang ya, ketika ada orang yang nakal sekali, sudahlah, daripada saya bales, daripada saya repot-repot ngomong sama guru, pokoknya saya nggak mau ngomong lagi sama kamu. Jadi, ada teman, misalkan di dalam sekolah, ada orang itu 15 atau 20 atau 30 orang, yang nakal 1 atau 2 orang, maka saya mau main-main sama yang lain saja. Saya punya teman-teman 4 atau 5 orang, saya nggak mau main sama yang nakal-nakal nih. Dalam sekolah minggu, kadang-kadang seperti itu juga, saya nggak mau berurusan sama kamu. Kadang-kadang sikap pertama kita, pokoknya saya balas, saya laporkan ke guru, saya bikin kamu susah. Atau sikap kedua, saya nggak peduli kepada kamu. Nah, dua sikap ini dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan sikap Kristen yang baik. Orang-orang Kristen dipanggil untuk apa? Untuk mau menerima, untuk mau menegur, untuk mau mengampuni. Menerima, menegur, mengampuni. Menerima dulu karena mengasihi.
kita juga sudah dikasih, sudah diterima oleh Tuhan. Menegur, karena kita mengasihi, kita ingin hidupnya dia makin baik. Lalu ketika dia meminta maaf, kita juga mengampuni. Waduh, tapi murid-murid pikir hal seperti ini kelihatannya sangat berat, sangat sulit bagi kita untuk bisa melakukan itu. Maka murid-murid pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Oh Tuhan, tambahkanlah iman dalam diri kami. Karena kalau iman kami itu masih kecil saja, maka saya tidak bisa melakukan itu. Butuh iman yang kayaknya luar biasa besar. Saya harus menjadi raksasa-raksasa iman yang sangat besar untuk bisa melakukan itu." Lalu Tuhan Yesus memberikan satu buah jawaban. Jawaban ini harus kita dengar. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi itu kecil sekali. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa berkata kepada pohon ara ini untuk dia itu masuk ke dalam lautan, terbantun ke dalam lautan. Wah, ternyata iman tidak harus besar sekali, tetapi iman yang kecil saja sudah bisa memasukkan pohon ara ke dalam lautan. Tentu Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan ya. Maksudnya adalah iman itu bukan masalah ukurannya harus besar, tetapi kalau kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita sudah percaya kepada Dia, kita sudah dipersatukan dengan Dia, maka akan ada kuasa yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus memberikan satu buah hiperbola, yaitu dari pohon ara masuk ke dalam lautan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau iman itu ada, dan iman itu ada. Kalian kan sudah percaya pada Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus sudah bekerja, seperti dikatakan sama Rasul Paulus ya. Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus kecuali Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Kalian adalah orang-orang yang sudah beriman, sudah menerima Roh Kudus, sudah dipersatukan dengan Yesus. Maka imannya itu sudah ada. Tapi banyak di antara kita belum sadar. Kalau iman ada, tapi masih kecil, belum bisa saya melakukan perbuatan-perbuatan besar. Belum bisa saya memberikan maaf. Maka kita rasa, aduh saya tidak bisa. Tuhan, saya minta imannya lebih dulu. Kita pikir kalau masih segini belum bisa mengampuni. Nanti kalau segini baru bisa mengampuni. Maka sehari-hari kalau ditanya, kamu kenapa tidak ampuni temanmu? Kamu kenapa tidak menerima, menegur, lalu mengampuni, menerima dia kembali? Ya, saya imannya masih kecil. Ternyata Tuhan Yesus menjawab, tidak. Bukan urusan imanmu masih kecil. Tapi iman itu begitu ada. Dan iman itu ada di dalam diri kita. Maka kita akan sanggup untuk memberikan ampunan. Loh, tapi saya rasa tidak sanggup. Tidak, kamu sanggup. Adik-adik sekalian, kalian tahu tidak? Banyak orang yang ketika dia itu sanggup, tapi dia bisa rasa tidak sanggup. Karena dia rasa saja bahwa dia itu tidak sanggup. Karena rasa tidak sanggup, maka tidak berani, lalu akhirnya nggak berani mencoba. Adik-adik sekalian, saya suka untuk melihat ya, di dalam acara televisi itu ada acara National Geographic judulnya itu ya, nama stasiun TV-nya. Ada cerita tentang binatang-binatang yang sangat kuat. Binatang-binatang itu misalkan saja singa. Singa itu binatang yang sangat kuat. Dia itu bisa mengejar mangsanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia bisa berlari sampai mungkin 40-50 km per jam. Itu seperti sepeda motor yang lari kencang sekali itu. Singa bisa lari sangat cepat, lalu menangkap mangsanya. Kadang-kadang mangsanya itu buffalo yang sangat kuat. Atau mangsanya itu zebra yang sepakannya itu sangat kuat. Tapi diterjang oleh singa, digigit, lalu mati itu. Singa itu bisa menangkap zebra, lalu memakannya. Singa itu bisa di dalam kelompoknya itu menangkap kerbau, lalu menjatuhkannya, memakannya. Singa begitu kuat. Tetapi ada singa-singa yang sudah dilatih sedemikian rupa, sehingga akhirnya dia jadi tidak lagi percaya kalau dia itu bisa berburu. Kalian pernah pergi ke kebun binatang? Nah, di dalam kebun binatang, kadang-kadang ada singa yang singa kelakuannya tidak seperti singa. Tapi dia kelakuannya ya seperti artis sirkus saja. Dia bisa lompat melalui lubang. Dia bisa melompati api, tapi dia tidak bisa disuruh berburu. Bukan tidak bisa, kekuatannya sama. Ototnya masih sama, giginya sama, rahangnya sama, dia kekuatannya sama. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan potensinya karena dia tidak sadar kalau dia itu singa yang harusnya berburu.
Saya pernah pergi ke dalam taman safari, lalu ada singa yang besar sekali. Itu surainya mengerikan sekali. Tapi ada anak-anak yang kecil-kecil, foto di sampingnya dia. Bisa pegang kepalanya, elus kepalanya, foto sama dia. Wah, itu kalau singa di hutan atau singa di sabana, nggak berani kita lakukan itu. Karena singa yang sadar itu binatang yang sangat teritorial. Singa asli, kalau deketin dia bisa gigit itu. Kalau kita masuk ke dalam teritorinya dia. Tapi singa di taman safari nggak bisa seperti itu. Bisa nggak sebetulnya? Bisa. Singa itu kalau mau gigit kepala anak atau gigit kepala orang bisa. Tapi dia menjadi tidak mampu. Karena apa? Tidak sadar. Banyak orang Kristen, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, imannya sudah ada. Nggak usah tunggu sampai imannya besar sekali. Imannya sudah ada. Begitu imannya ada, maka kita bisa lakukan itu. Tapi kita nggak sadar. Di dalam Yesus ada kuasa yang sangat besar dalam hidup kita. Ketika kita tuh percaya kepada Yesus, ada iman sebesar biji sawi saja. Ada kuasa yang besar sekali. Dan ketika ada kuasa besar, kita lakukan hal besar, akan ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi. Tuhan Yesus umpamakan itu dengan mengatakan, pohon ara terbantun ke laut. Wah, ini kalau sampai ada pohon ara yang loncat masuk ke dalam lautan, itu kelihatan satu hal yang spektakuler sekali. Ada hal yang begitu besar terjadi. Adik-adik sekalian, kalian dan saya perlu untuk sadar. Kita itu adalah orang-orang yang sudah punya iman. Gak usah tunggu sampai besar dulu. Saudara dan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah punya iman. Dan dengan iman ini, mungkin hanya sebesar biji sawi, kita bisa melakukan hal besar. Hal besarnya apa? Hal luar biasanya apa? Hal besarnya adalah lihat saudaramu yang lemah, lihat saudaramu yang nakal, maka kasihi dia, doakan dia, tegurlah dia ketika dia bersalah, ampunilah dia kalau dia itu meminta kesalahan. Ketika kita melakukan itu lagi dan lagi dan lagi, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Adik-adik sekalian, kalau kalian kenal dengan saya dulu, pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan, dulu pada waktu saya itu masih SMA, waktu saya masih kuliah, nggak ada orang yang percaya orang ini bisa jadi pendeta. Ini hidupnya begitu jelek. Hidup saya dulu sangat tidak baik. Tetapi ketika ada orang yang ampuni saya, menerima saya, terutama Tuhan yang mengasihi, menerima, maka kita akan diubahkan satu hari demi satu hari. Maka adik-adik sekalian, kita perlu sadar, kita punya kuasa besar. Karena kita punya iman. Meskipun sebesar biji sawi saja, tapi ada kuasa besar. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menerima, mengasihi, mengampuni. Dan kalau kita konsisten melakukan itu, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar lahir daripadanya. Mungkin akan ada orang-orang yang hidupnya diselamatkan karena engkau mengampuni dia, engkau mengasihi dia. Akan ada orang-orang yang hidupnya diubahkan. Mungkin akan ada banyak orang-orang Kristen yang baik. Akan ada banyak penatua-penatua, sintua-sintua, pendeta-pendeta yang lahir karena kita menerima, mengasihi, dan mendoakan dia. Minta sama Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kita kesadaran akan iman yang sudah kita miliki, kuasa yang besar, dan biarlah Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami iman. Iman yang mungkin sebesar biji sawi saja, tetapi kami tidak remehkan, kami tidak mau hina. Pimpinlah kami untuk kami sadar bahwa ada kuasa besar di dalam iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin sanggup untuk mengasihi, mengampuni, dan menerima. Seperti kami telah diampuni, dikasihi, diterima oleh-Mu. Seperti halnya kehidupan kami makin diubahkan, kami juga ingin ada banyak kehidupan, banyak orang yang diubahkan oleh-Mu melalui tindakan penerimaan kami, melalui doa-doa kami, melalui kami yang rajin untuk mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kela, pendeta itu imannya besar nggak? Harusnya sih. Tadi baru kita dengar bahwa rasul-rasul itu sendiri mengakui kelemahan dan kekurangan iman mereka. Sekalipun mereka itu para pelayan utama dalam kerajaan Allah. Apalagi nenek. Apalagi Kela. Murid-murid Kristus menyadari bahwa mereka membutuhkan anugerah Kristus untuk meningkatkan iman mereka. Perhatikan baik-baik.
Pertumbuhan iman merupakan hal yang sungguh-sungguh kita inginkan. Kayla mau doakan tiap hari. Dengan rendah hati minta agar firman Tuhan mengingatkan bahwa segala waktu dan kekuatan bukanlah milik kita. Mari terus bertumbuh dalam firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas 17 ayat 7-10. Amin. Sampai jumpa.